kedua kiri-kiri, yang terakhir jongkok semua. Ya. Contoh. Contohnya dinyanyikan. Ada kata di pinggir kali. Rikitik, rikitik. Bagaimana bunyi akhir vokal? Lamun o, rokotok. Lamun u, leket. Ada kata makan pete. Dia lompat di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang telah saya lakukan di sekolah selama OJT ini. Untuk yang pertama terkait dengan sudah dijelaskan pada OJT sebelumnya bahwa kelompok kami terutama ya dari Kecamatan Pataruman ini mengambil judulnya itu tidak ada singkatan-singkatan. Jadi langsung saja kita judulnya adalah implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Nah, mengambil judul seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu Pasil menyampaikan kepada kami apabila dari 4 tidak terlaksana bisa mengambil 2 atau 1 ya Bu. Dari mulai yang pertama ada praktik pedagogis, kemudian yang kedua ada kemitraan, kemudian tentang lingkungan belajar, dan kemudian yang keempat adalah tentang digitalisasi. Karena kebetulan kita implementasi secara keseluruhan, Bapak Ibu Pasil dan rekan-rekan semuanya, maka di sekolah kita itu mengadakan tentang pertama tentang bedah RPP, ya tentang bedah RPP, kemudian berlanjut, alhamdulillah minggu ini sudah ke mulai pelaksanaan yaitu supervisi dari kepala sekolah. Ya, ya untuk yang pertama ini tujuannya yaitu merancang perencanaan mendalam berbasis kehidupan nyata. Nah, di sini kita membagi ke dalam 4 ini karena di dalam RPP-nya harus mencakup yang keempat ini. Jadi dari RPP atau perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu guru buat di sekolah itu mencakup 4 ini atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama tentang menerapkan strategi pembelajaran inovatif. Nah, nanti tadi dari yang Ibu Mantri SMP 3 sampaikan, itu mungkin kalau SMP 3 mengambilnya 1 ya Bu, tadi inovasi pembelajaran, berarti dari SMP 3 ngambilnya hanya 1 dari praktik pedagogis. Kalau yang saya tangkap tadi ya Bu. Nah, kalau yang saya mah karena pembuatan RPP yang diangkatnya dalam program ini, jadi ada selain strategi pembelajaran inovatif, ada kolaborasi dengan pihak terkait. Kemitraannya apa saja di dalam RPP itu yang disantumkan oleh guru tersebut gitu, ataukah terlaksana nanti dalam pembelajarannya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar bagi anak ya, bisa memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di lingkungan sekolah itu dicantumkan atau tidak di dalam RPP-nya dan dilaksanakan atau tidak nanti di dalam supervisi pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya ada mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam pembelajaran. Apakah di dalam RPP tersebut mencantumkan digitalisasinya, misal pemanfaatan dari Infobus ataupun tadi seperti game pembelajaran ataupun yang lainnya, apakah ada atau tidak gitu ya. Itu untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Tentunya nanti di akhir dari proses ini kan ada langkah kegiatannya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monet, ada refleksi dan tindak lanjut. Tentunya nanti setelah dilaksanakan supervisi selesai akan dilaksanakan refleksi juga. Nah, indikator keberhasilan tentunya itu ada beberapa. Yang pertama, guru mampu menerapkan pembelajaran mendalam, yaitu melaksanakan strategi pembelajaran inovatif, kemudian terlaksananya kemitraan dengan pihak terkait, lingkungan belajar lebih tertata, dan mendukung proses pembelajaran serta teknologi digital.
Ini programnya. Kemudian dengan untuk mengisi hasilnya. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatannya. Ditugaskan untuk mengisi Untuk dua perencanaan menggunakan alur standar. Perencanaan ini telah kami laksanakan yaitu pada minggu ke-3 Juli sampai minggu ke-4 Agustus 2025. Di mana di dalam perencanaan ini yang pertama tentunya setelah kita selesai melaksanakan yang satu, saya khususnya beserta guru juga yang ikut PM, kebetulan saya itu SD-nya kompleks, jadi kita melaksanakan kolaborasi langsung 3 sekolah dilaksanakan bersama-sama. Nah, itu kita melaksanakan sosialisasi materi yang kita peroleh kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Juga kita juga mensosialisasikan program OJT yang akan kita laksanakan 3 bulan ke depan ini seperti apa. Nah, di sini juga kita ada penyelarasan visi misi. Jadi sekalian menyelaraskan visi misi untuk keterkaitan ada tidak visi misi kita itu sudah selaras belum dengan PM gitu ya. Jadi kalau untuk sekolah saya sendiri karena memang belum tertutup semua, jadi diselaraskan pas awal-awal pembelajaran awal Juli ya, awal bulan Juli atau Juli akhiran. Gitu. Kemudian ada pelatihan penyusunan rancangan pembelajaran mendalam, ada bedah RPP-nya, kemudian ada pembuatannya, kemudian ada presentasi. Jadi sebelum kami supervisi, Bapak Ibu guru mempresentasikan dulu hasil dari perencanaan pembelajaran yang telah mereka buat. Kemudian untuk setelah perencanaan langkahnya ada yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dimulai pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 September. Di mana di dalam pelaksanaan ini ada supervisi kepada guru-guru ya, kepada guru di sekolah mengenai implementasi pembelajaran mendalam itu. Jadi RPP yang sudah mereka buat disupervisi oleh saya selaku kepala sekolah. Implementasi pembelajarannya di fase A saya ambil contoh 1 kelas, kemudian fase B, kemudian fase C, dan juga pada salah satu guru mapel. Karena di SD hanya ada 2, mapel agama dengan olahraga, saya mengambil mapel agama, tetapi belum dilaksanakan karena baru sampai sekarang minggu ke-3, jadi baru sampai fase C saja. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Itu minggu ke-1 Oktober, evaluasi kegiatan implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini belum kami laksanakan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi itu hasil monitoring dan evaluasi identifikasi kekuatan dan kelemahan kegiatan penyusunan dan rekomendasi perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk yang akan datang supaya lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut yaitu pada minggu ke-3 Oktober yaitu ada perbaikan berkelanjutan melalui komunitas belajar yang aktif yang rutin dilaksanakan yaitu hari guru belajar. Hari belajar guru. Hari Jumat kita sambil menunggu absennya Bapak Ibu kan hari Jumat itu absennya lebih sore ya Pak ya, 3:30. Jadi kita bisa berbagi, kita sharing di hari guru belajar untuk sekolah saya khususnya itu di hari Jumat. Nah, ini untuk RTL. Kemudian RTL ini, nah ini jurnalnya ya Bapak Ibu. Iya keling ya teh sini ya. Iya, yang Saya pertama. memberikan tilu umpan baliknya. Setiap akhir bulan. Ini sudah kami laksanakan dari mulai minggu ke-3 Agustus yaitu Jumat tanggal 25 Juli 2025. Kemarin saya sudah menjelaskan kepada OJT 1 itu sampai ke kegiatan pendampingan tahap 1. Nah, ini lanjutannya yaitu yang selanjutnya Selasa 26 Agustus. Kenapa waktu itu tidak dilaksanakan hari Jumat? Karena
Selasa Ribu Bapak Sekampung Kerja ya kan dilaksanakannya jadi hari Selasa ini tentang pelatihan perencanaan dalam tentang presentasinya. Jadi kan sudah bedah lihat video pembelajaran PM itu seperti apa. Kemudian yang kedua membuatnya, kemudian yang pertemuan ketiganya tentang presentasi perencanaan pembelajaran mendalam. Nah kemudian setelah itu karena kita sudah ada pendampingan dari Bapak Ibu Pasir, maka mengadakan kegiatan pengimbasan kedua ke sekolah imbas. Nah ini dilaksanakan di SD Sinar Tanjung. Kalau khusus untuk Kecamatan Pataruman, Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, kita digabung pelaksanaannya. Jadi walaupun saya hanya 3 sekolah atau 4 sekolah dengan Bapak Ibu rekan yang lain juga sama 2-3. Mungkin kalau Bapak Ibu pelaksanaannya langsung ke sekolah itu bertiga gitu ya. Kami pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama. Tetapi tetap ketika sekolah imbas ada yang mengalami misalnya kesulitan ataupun pertanyaan, tetap kami sebagai sekolah utama yang bertanggung jawabnya gitu ya. Yang ini yang pengimbasan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini supervisi pembelajaran dilaksanakan yang pertama untuk fase A itu pada Selasa 2 September 2025 yaitu minggu pertama di bulan September. Pada tahap ini guru mulai menerapkan pendekatan pembelajaran yang sudah disusun. Nah catatan pentingnya perlunya observasi dan refleksi harian untuk memantau sejauh mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran serta menilai apakah metode yang digunakan benar-benar mendukung pembelajaran mendalam. Jadi fokus kita lihat di fase A ini saya melihatnya metodenya sudah efektif atau belum gitu ya, sudah menunjang atau tidak di dalam pembelajaran mendalam. Nah kemudian yang kedua di fase B. Nah fase B ini guru juga mulai menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya mengambil di kelas 4. Nah guru mulai menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam pembelajaran sehari-hari. Catatan pentingnya, kesiapan guru dan siswa menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, sekolah perlu menyiapkan tim pendukung teknis. Kan ayah panginten anu Bapak Ibu guru tetiasa nyolok kejulokeun fokus pangintennya dan kedah dibantos ku anu sanes. Panginten eta. Kemudian yang ketiga, implementasi pembelajaran di fase C. Tahap ini juga sama, menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Penataan ruang kelas dan lingkungan sekolah diarahkan untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, aman dan kondusif. Catatan pentingnya memastikan keterlibatan siswa dalam proses penataan agar mereka merasa memiliki lingkungan belajar tersebut. Nah, kemudian hari ini kita ke kegiatan pendampingan tahap 2 seperti yang Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi ini ya sudah presentasi jurnal harian dan DPL dari peserta PMKS dan juga tadi dari Bapak dari Bu Pasir sudah penjelasan tentang laporan kegiatan OJT disesuaikan dengan sistematika dalam format laporan di LMS. Itu mungkin dari saya Bu pemaparannya sekilas baru sampai hari ini. Direncanakan minggu ini minggu terakhir untuk supervisi mata pelajaran agama itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kegiatan pendampingan ini, sehingga pasti itu bagus Bu. Nantinya lampirannya pun banyak pun nanti penampilan bagus sekali itu. Neng. Ya, itu saja Neng masukannya, jangan lupa yang disebutkan tadi lupa dilampirkan gitu aja. Jadi masukannya jangan sampai melupakan apa yang disampaikan. Ibu menambahkan, ya sedikit menambahkan. Apa kata Pak Tatang tadi betul ya, sangat rinci dan detail. Cuma kami ada beda, kan nanti di LMS itu di akhir ada tindak lanjut. Nah, kalau kelompok kami apa yang dilaksanakan di sekolah itu masuknya ke jurnal. Kalau yang pengimbasan itu untuk tindak lanjut sehingga administrasinya tidak double akunting dan sajalur itu kalau di kami. Kalau salah dan benar mungkin tidak ada salah dan benarnya, hanya kami ingin lebih menyederhanakan saja. Kalau terlalu banyak asana liur gitu. Termasuk untuk kegiatan sekarang kan
ini administrasinya dari mana, dari siapa, kan mungkin bingung kalau dimasukkan ke dalam jurnal. Nah itu menurut kami Ibu. Nah, kalau dari Kiplangi katanya bilang, tadi kan kalau Ibu mah apa yang Bapak Ibu, apa yang ya Bapak dan Ibu lakukan kayak misalkan pengimbasan, kan memang sebetulnya secara tina aturan namanya kurang teh beres ieu kakaskan kan itu meureun secara logikanya. Tapi sebetulnya tidak jadi masalah juga. Tidak jadi masalahnya kenapa? Muncul cara mungkin dari tim Pataruman ya. Dari tim Pataruman bisi abdi mah kahilakeun mun diengke-engke gitu. Nah, mending ayeuna mumpung handeup keneh, mumpung abdi istilahna teh semangat keneh meureunna. Jadi gaskeun we gitu. Jadi sebetulnya tidak jadi masalah ya Bapak dan Ibu. Enggak, mungkin masalah pengadministrasian dikembalikan kepada bagaimana Bapak dan Ibu memanagenya sebetulnya. Atau sina aya mah yang dipisah-pisah pada sedua kali. Enggak, serada tim Pataruman mah segala resepnya gitu we, terus endo janami pemerintah gitu kan. Pokoknya macam jadi sakana skripsi gaskeun we gitu kan ya. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya rundown kita tuh dari awal, maksudnya dari kemarin tuh 1, 2, dan 3 seperti itu siklusnya. Tampil, masukan, tampil, refleksi gitu ya. Menjadi cara misalkan pada disebutnya pos, iya gitu.